Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia selaku mediator yang ditunjuk untuk memfasilitasi proses mediasi hari ini antara Ibu Karina beserta Ibu Alfiana selaku pihak penggugat dengan PT Finansial Sejahtera selaku pihak tergugat sehubung dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada tanggal 1 Oktober 2025. Sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan beberapa prinsip mediasi. Yang pertama, mediasi bersifat sukarela dan kooperatif, bukan ajang untuk saling menyalahkan. Kedua, saya sebagai mediator bersifat netral dan tidak memihak, serta tidak akan memutuskan siapa yang benar atau yang salah. Keputusan sepenuhnya berada di tangan Bapak dan Ibu sebagai para pihak. Ketiga, seluruh yang disampaikan dalam forum ini bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan. Keempat, saya akan memberikan kesempatan yang adil kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangannya. Apakah Bapak dan Ibu dari kedua pihak menyetujui aturan mediasi ini dan bersedia melanjutkan proses mediasi dengan itikat baik? Kami dari pihak penggugat siap dan mengikuti proses dengan itikat baik, Ibu mediator. Ya, kami juga dari pihak tergugat setuju dan siap mengikuti proses ini dengan itikat baik. Terima kasih. Sebagai catatan, agenda kita hari ini akan dimulai dengan penyampaian versi peristiwa dari masing-masing pihak. Dilanjutkan dengan identifikasi kepentingan, eksplorasi opsi penyelesaian, negosiasi, hingga penyusunan kesepakatan bila tercapai kata mufakat. Baik, dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Baik, terima kasih mediator. Jadi begini kronologinya. Saya meminjam modal usaha ke PT Finansial Sejahtera sebesar 300 juta rupiah pada Januari 2025 dengan jaminannya itu 100 unit LED TV yang ada di stok toko saya yang sudah difidusiakan dan terdaftar resmi. Nah, 5 bulan pertama itu pembayaran saya lancar. Masuk ke bulan Juni, omset saya mulai menurun karena bersaing dengan toko online, sehingga angsuran saya itu mulai telat. Saya mengakui bahwa itu kesalahan saya. Namun, yang menjadi keberatannya adalah pada tanggal 1 Oktober, pihak PT Finansial Sejahtera itu datang membawa debt collector ke toko saya dan mengambil bukan hanya 100 unit LED TV itu. Mereka juga mengambil kulkas, AC, mesin cuci, dan itu jumlahnya kurang lebih sekitar 150 juta rupiah. Nah, toko saya itu juga rusak dan saya juga harus menutup toko saya selama seminggu dengan total kerugian kurang lebih 50 juta rupiah. Saya sebenarnya sudah lapor polisi, tapi diserahkan untuk lewat jalur perdata. Menambahkan Bu Mediator, saya yang saat itu ada di toko bersama karyawan melihat sendiri tim yang datang tidak hanya mengangkut televisi, tapi juga barang-barang yang jelas-jelas bukan bagian dari jaminan. Kami merasa itu tidak adil karena barang tersebut sama sekali tidak disebut dalam akta jaminan yang kami tanda tangani. Kami berharap barang tersebut dikembalikan atau diganti dan kerusakan toko juga diperhitungkan. Terima kasih Ibu Karina dan Bu Alfiana. Saya persilakan pihak PT Finansial Sejahtera menyampaikan versi peristiwa dari sisi Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Bu Mediator. Kami akui Ibu Karina sudah kooperatif di 5 bulan pertama. Namun sejak Juli, Agustus hingga September 2005 tidak ada pembayaran sama sekali. Padahal kami sudah mengirimkan 3 kali surat peringatan sesuai prosedur. Kami menilai debitur dan telah prestasi secara nyata sehingga kami menggunakan hak eksekusi fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Perlu kami luruskan, secara prosedur sistem, kami memang berwenang mengambil 100 unit TV sesuai akta fidusia yang sudah terdaftar. Namun, untuk barang lain seperti kulkas, AC, dan mesin cuci, itu berada di luar cakupan yang kami perintahkan. Dan kami akan mendalami hal ini bersama Ibu Ain yang memimpin tim di lapangan saat itu. Saya akui sebagai supervisor tim lapangan memang terjadi kekeliruan pada hari itu. Suasana di lokasi cukup tegang karena beberapa kali surat peringatan
tidak direspon, sehingga tim kami akhirnya mengangkut seluruh barang elektronik yang ada tanpa memilih mana yang menjadi objek fidusia dan mana yang bukan. Ini memang murni kesalahan teknis pelaksanaan di lapangan, bukan kebijakan resmi perusahaan. Baik, saya sudah mendengar dua versi peristiwa ini. Saya catat bahwa ada titik temu, yaitu kedua pihak sepakat terjadi manifestasi pembayaran dan pihak tergugat pun mengakui adanya kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan. Sebelum masuk ke opsi penyelesaian, saya ingin mendalami apa yang sebenarnya menjadi kepentingan Bapak Ibu, bukan hanya posisi yang sudah disampaikan tadi. Ibu Karina, di luar soal barang dan uang, apa yang sebenarnya paling penting bagi Ibu dalam penyelesaian ini? Yang paling penting bagi saya itu, toko saya itu bisa tetap beroperasi, nama baik saya itu tidak rusak, terus barang-barang milik saya yang bukan merupakan jaminan itu dikembalikan. Saya juga sebetulnya masih ingin melunasi kewajiban saya, hanya butuh keringanan karena kondisi usaha saya sedang sulit. Bagi saya yang penting usaha kami bisa kembali stabil. Kami tidak ingin berlama-lama berurusan dengan proses hukum yang panjang, karena itu justru akan menyita waktu dan biaya yang seharusnya bisa kami pakai untuk memulihkan toko. Baik, saya catat. Sekarang dari pihak PT Finansial Sejahtera, apa kepentingan utama Bapak dan Ibu di balik posisi mempertahankan hak eksekusi fidusia? Ya, kepentingan utama kami adalah pengembalian dana perusahaan yang sudah disalurkan serta menjaga citra perusahaan sebagai lembaga pembiayaan yang taat hukum. Kami tidak ingin berlarut-larut pada proses hukum yang panjang dan biaya tinggi. Dan yang lebih penting, kami juga tidak ingin reputasi kami tercoreng akibat tindakan tim lapangan yang melewati batas kewenangan. Kepentingan kami juga memastikan proses ini tidak menjadikan masalah hukum berkepanjangan, sekaligus tetap menjaga hubungan baik dengan debitur yang beretikat baik seperti Ibu Karina. Karena nasabah seperti ini sebenarnya aset jangka panjang bagi perusahaan. Dari sisi saya pribadi, saya ingin persoalan ini selesai dengan baik, sekaligus menjadi pembelajaran agar tim lapangan ke depan lebih berhati-hati dalam membedakan objek jaminan dan barang milik debitur lainnya. Terima kasih. Dari pemaparan ini saya melihat ada kepentingan bersama, yaitu penyelesaian yang cepat tanpa proses hukum yang berlarut, menjaga reputasi kedua pihak, dan kelangsungan usaha toko Madijaya yang juga menguntungkan PT Finansial Sejahtera karena debitur tetap bisa membayar. Ini adalah titik temu yang bisa kita kembangkan menjadi solusi bersama. Sekarang mari kita eksplorasi opsi-opsi penyelesaian tanpa dulu terikat pada apakah opsi itu akan disepakati. Saya ingin curah pendapat dulu. Ibu Karina, opsi apa yang menurut Ibu bisa menjadi solusi? Menurut saya, PT Finansial Sejahtera ini bisa mengembalikan barang non fidusia atau menggantinya dengan senilai kerugian. Terus sisa hutang saya bisa direstrukturisasikan menjadi tenor yang lebih panjang atau angsuran yang lebih ringan agar toko kami bisa bernafas. Dari sisi kami, opsi yang bisa dipertimbangkan adalah nilai kerugian atas barang non fidusia dan kerusakan toko dikompensasikan atau dikreditkan langsung ke pengurangan sisa hutang Ibu Karina, sehingga tidak ada pembayaran tunai bolak-balik. Ya, kami juga bisa menawarkan opsi restrukturisasi tenor kredit, misalnya diperpanjang dan penurunan atau penghapusan sebagian dan denda keterlambatan sebagai bentuk indikat baik atas kelalaian tim lapangan kami. Kami juga bisa menerima bahwa 100 unit TV yang sudah dieksekusi tetap menjadi hak PT Finansial Sejahtera sesuai akta fidusia, karena itu memang objek jaminan yang sah. Jadi kita fokus saja menyelesaikan barang di luar objek fidusia dan sisa kewajiban pembayaran. Saya juga mengusulkan agar perusahaan ini menyampaikan permohonan maaf tertulis kepada Ibu Karina dan Ibu Alfiana atas kelalaian tim lapangan sebagai bagian dari penyelesaian, bukan hanya soal uang. Baik, jadi paling tidak sudah muncul beberapa opsi. Yang pertama, pengakuan bahwa 100 unit TV tetap sah menjadi hak PT Finansial Sejahtera. Kedua, kompensasi atas barang non fidusia dan kerusakan toko yang dikreditkan ke sisa utang. Ketiga, restrukturisasi sisa kewajiban dengan tenor dan bunga atau denda yang diringankan.
Dan keempat, permohonan maaf tertulis dari perusahaan. Mari kita masuk ke tahap negosiasi untuk merumuskan angka dan detail. Baik, mari kita mulai dari poin barang non fidusia. Ibu Karina menghitung kerugian barang non fidusia sebesar 150 juta dan kerusakan toko 25 juta. Bagaimana tanggapan pihak PT Finansial Sejahtera? Ya, kami akui itu kelalaian tim kami di lapangan. Namun, kami perlu mempertimbangkan bahwa nilai barang elektronik biasanya mengalami penyusutan. Kami usulkan nilai kompensasi barang non fidusia sebesar 120 juta dan kerusakan toko kami setujui penuh 25 juta karena ada bukti fisik yang jelas. Kami keberatan dengan pemotongan nilai barang karena barang tersebut bukan barang bekas, melainkan stok atau aset toko yang masih tercatat pada nilai perolehan. Namun demi penyelesaian yang cepat, kami bisa menerima 140 juta rupiah untuk barang non fidusia dengan catatan kerusakan toko 25 juta rupiah disepakati. Baik, saya lihat selisih sudah menipis dari 120 menjadi 140 juta. Apakah pihak tergugat bisa mempertimbangkan angka tengah, misalnya 130 juta? Kami bisa menyetujui 130 juta untuk barang non fidusia ditambah 25 juta kerusakan toko dengan total kompensasi 155 juta. Baik, kami bisa menerima itu sepanjang mengenai kerugian usaha karena toko tutup seminggu juga dibicarakan. Baik, soal kerugian usaha 50 juta, bagaimana pandangan kedua belah pihak? Untuk kerugian usaha ini memang agak sulit dibuktikan secara pasti karena sifatnya potensial. Namun sebagai bentuk itikat baik atas kesalahan tim kami, saya usulkan kontribusi 20 juta yang langsung dikreditkan sebagai pengurang sisa hutang Ibu Karina, bukan pembayaran tunai. Kami mengusulkan untuk 30 juta rupiah karena toko kami juga tutup selama 7 hari yang menyebabkan kami kehilangan pelanggan. Baik, mari kita cari titik tengah. 25 juta, apakah kedua pihak setuju? Ya, kami setuju 25 juta untuk kerugian usaha dikreditkan sebagai pengurang sisa hutang. Baik, kami juga setuju. Baik, total kompensasi menjadi 155 juta atas barang non fidusia dan kerusakan toko ditambah 25 juta kerugian usaha sehingga total 180 juta. Sekarang mari kita bahas bagaimana kompensasi ini diperhitungkan terhadap sisa kewajiban Ibu Karina sebesar 270 juta serta skema pelunasan ke depan. Kami usulkan kompensasi 180 juta langsung dikreditkan mengurangi total kewajiban 270 juta sehingga sisa kewajiban Ibu Karina menjadi 90 juta. Untuk sisa ini kami tawarkan restrukturisasi tenor menjadi 12 bulan dengan penghapusan denda keterlambatan. Ya, selain itu bunga untuk sisa tenor kami turunkan dari 18% menjadi 12% per tahun sebagai bentuk keringanan mengingat kondisi usaha Ibu Karina. Kami hargai itikat baik ini. Namun kami mengusulkan tenor sedikit lebih panjang yaitu 15 bulan agar angsuran bulanan lebih ringan dan realistis mengingat kondisi usaha yang masih pulih. Baik, kami bisa menyetujui tenor 15 bulan dengan bunga 12% per tahun tanpa denda keterlambatan sepanjang Ibu Karina berkomitmen membayar tepat waktu mulai bulan depan. Saya setuju dan berkomitmen untuk membayar tepat waktu. Terima kasih atas kelonggarannya. Baik, saya dengar sudah ada kesepahaman pada seluruh poin utama. Mari kita rangkum dan tuangkan dalam dokumen kesepakatan mediasi. Berdasarkan hasil negosiasi, saya akan membacakan poin-poin kesepakatan untuk dikonfirmasi bersama sebelum ditandatangani. Pertama, kepemilikan 100 unit TV LED yang telah dieksekusi tetap sah menjadi hak PT Finansial Sejahtera sesuai Akta Jaminan Fidusia nomor 25 tahun 2025. Yang kedua, PT Finansial Sejahtera mengakui kelalaian tim ke lapangan yang mengambil barang di luar objek fidusia seperti kulkas, AC, mesin cuci dan menyatakan permohonan maaf secara tertulis kepada Ibu Karina dan Alfiana. Yang ketiga, PT Finansial Sejahtera memberikan kompensasi sebesar 155 juta atas barang non fidusia dan kerusakan toko serta 25 juta atas kerugian usaha dengan total kompensasi 180 juta.
Yang keempat, nilai kompensasi tersebut dikreditkan langsung sebagai pengurangan total kewajiban Ibu Karina sebesar 270 juta sehingga sisa kewajiban menjadi 90 juta. Yang kelima, sisa kewajiban 90 juta direstrukturisasi dengan tenor 15 bulan, suku bunga diturunkan menjadi 12% per tahun dan seluruh denda keterlambatan yang telah ditimbul dihapuskan. Keenam, Ibu Karina berkomitmen membayar angsuran sesuai jadwal baru terhitung sejak bulan berikutnya setelah penandatanganan kesepakatan ini. 7. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan proses hukum baik pidana maupun perdata sehubung dengan peristiwa yang menjadi objek mediasi ini. 8. Kesepakatan ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak dan akan didaftarkan sebagai akta perdamaian sesuai ketentuan yang berlaku. Apakah kedua belah pihak menyetujui seluruh poin kesepakatan ini dan siap menandatanganinya? Kami setuju dan siap menandatanganinya. Ya, kami juga dari PT Finansial Sejahtera juga setuju dan siap menandatanganinya. Baik, terima kasih atas kerjasama dan itikat baik Bapak dan Ibu sekalian. Mediasi ini saya nyatakan selesai dan berhasil mencapai kesepakatan damai. Dokumen kesepakatan agar segera disiapkan untuk ditanda tangani oleh para pihak